Hati kami letakkan pada kaki salib Kristus yang sanggup untuk mengubah segala sesuatu. Biarlah pujian yang kami naikkan tadi dapat menuntun kami untuk dapat menikmati kuasa firman-Mu yang bukan saja indah ketika kami baca dan dengar, tetapi penuh kuasa ketika kami mengimaninya dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, pada sore hari ini kami siap mendengarkannya dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami menyambut dengan sukacita. Amin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam persekutuan orang beriman. Dan pada sore hari ini gereja memberikan tema kepada saya untuk disampaikan kepada saudara-saudara, yaitu hidup di dalam rencana Allah atau hidup di dalam rencana Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan buat saudara, tetapi kita dibantu juga oleh layar multimedia. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Amin. Saudara, saya memulai dari sebuah kalimat dari seorang yang pernah menjadi orang terkaya di dunia. Sekarang urutan 4 atau 5 kalau tidak salah. Namanya Warren Buffett. Dia pernah berkata begini, bergaulah dengan mereka yang lebih baik darimu dari segi kualitas, maka kamu akan terbawa ke arah yang sama. Saya ingin menyederhanakan dengan satu kalimat begini. Coba tunjukkan siapa temanmu kepada saya, maka saya bisa pastikan seperti apa masa depanmu. Kira-kira begitu kalau saya simpulkan dengan kalimat yang sederhana. Warren Buffett ini sedang mau mengajarkan orang bahwa circle kita itu menentukan siapa kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita karib, itu akan menunjukkan kualitas kemanusiaan kita. Karena dikatakan di sini, dengan siapa kita bergaul, orang-orang yang berkualitas, maka kita akan dibawa ke arah sana. Makanya saya itu bersyukur orang memilih gereja sebagai sebuah circle yang baru. Sudah bisa membayangkan di luar gereja, orang bisa hidup dengan penuh kejahatan, keinginan tipu muslihat,
sebuah kebohongan yang begitu luar biasa. Bayangkan kalau kita ada di sana dan tidak ada di dalam gereja. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang juga menyentak kita. Apa benar kehidupan di dalam gereja bisa untuk mengubah hidup kita? Coba kita mau jujur pada sore hari ini. Berapa banyak orang yang sudah ikut Tuhan? Berapa banyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya? Atau jangan-jangan dulu tipe kita seperti begitu, ya nggak ada perubahan sampai sekarang. Makanya dalam sejarah gereja kan muncul sebuah istilah extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Tetapi ketika kita berada di dalam gereja, hidup kita berada di luar gereja, maka tentu juga karya keselamatan itu tidak pernah akan berlaku atas kehidupan kita. Nah, pada sore hari ini kita akan menjawab tema kita. Bagaimana kita bisa hidup dalam rencana Allah. Hidup saja itu bukan persoalan mudah, saudara. Apalagi di dalam rencana Allah. Siapa yang bisa memahami rencana Allah? Tidak ada seorang pun yang bisa. Tetapi ketika seseorang itu hidup di dalam Tuhan, maka dia pasti mengerti seperti apa rencana Allah itu. Memang kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab yang umum lazim dipakai, kata hidup itu kata bio. Makanya kita kenal ada istilah biologi, ilmu tentang kehidupan, ilmu hayat zaman dulu. Tapi kata bio ini sekedar sebuah tarikan napas. Jadi kalau kita tarikan napas, tapi tarikan napasnya itu tidak searah dengan yang Tuhan mau, bukankah binatang juga juga punya tarikan nafas yang sama? Karena itu biasa juga di dalam perjanjian baru muncul istilah zoe. Zoe itu artinya sebuah kehidupan kekal, di mana kehidupan kita, suka duka kita, relasinya jelas kepada sang pemilik hidup. Karena kita berasal dari sana. Makanya saudara kalau baca buku karangan Stephen Covey, di situ dia berbicara tentang 7 kebiasaan baik manusia. Katanya kita itu kan berdasarkan end in mind. Jadi semua dari pikiran kita itu berangkat dari Allah yang punya rencana atas hidup kita. Makanya kalau orang tidak hidup di dalam Tuhan, tidak pernah dia tahu rencana Allah terjadi apa dengan hidupnya. Bahkan ada anak muda, bahkan juga mungkin dewasa muda, bahkan mungkin sudah orang tua pun gak pernah tahu rencana Tuhan buat gua itu apa sih. Ada di antara kita yang sampai sekarang masih bertanya-tanya, rencana Tuhan untuk saya itu apa sih? Karena ternyata bukan sekedar hidup saja, bukan sekedar bios tadi, tapi sebuah relasi. Kalau kita sudah berada dalam relasi dengan Tuhan, saya yakin dan percaya pada sore hari ini kita sudah tahu tentang rencana Allah yang terjadi dalam hidup kita. Meskipun kadang-kadang tetap menjadi sebuah misteri. Di dalam kehidupan bergereja juga kita kenal ada istilah in Christo. In Christo atau in Theos. Orang yang tinggal di dalam Allah. Itu kalau kita bercermin dari kitab Yohanes. Jadi misalnya dari Roma dulu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam setiap event. Segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi lihat, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa mengimani bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu, termasuk ketika kedipan mata itu terjadi. Ada di antara Bapak Ibu yang tidak pernah kedipan matanya? Ini bukan kedipan main-main ya. Tapi kan kita selalu ada kedipan mata, bukan? Kalau mata kita melotot terus kan kering. Dan itu sangat berbahaya. Itu saja Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Termasuk dengan meletakkan alis, bulu mata, dan lain sebagainya. Meskipun sekarang ada juga yang pakai bulu mata palsu.
ada yang alisnya ditato. Salah nggak? Itu bukan urusan gereja, itu urusan siapa saja. Dan bagi saya tidak ada yang keliru kalau ada ibu-ibu yang sedang mau menata alisnya, mau menata bulu matanya. Ayat Alkitab berkata dengan jelas oleh Rasul Paulus, segala perkara, semua perkara. Makanya ketika peristiwa kelahiran Kristus pun, Ia yang maha tinggi, Ia datang tinggal bersama dengan kita. Nah, Tuhan mau tinggal bersama dengan kita. Mengapa sih orang tidak suka tinggal dengan Tuhan? Mengapa orang lebih senang dipenjara oleh karena kejahatan-kejahatan, oleh karena keinginan-keinginan yang jahat? Saudara, saya kaget loh, ada artis yang kemudian jadi mualaf ya. Namanya, inisialnya RO. Dia bisa tinggalkan istri dan anak-anaknya, lalu dia tidak lagi percaya kepada Kristus. Kalau saya nggak terlalu mau gelisah dengan itu. Mengapa? Berarti orang itu tidak tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tidak pernah tinggal di dalam Tuhan, bukan saja dia tidak akan mengerti rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya, tapi itu kejahatan yang luar biasa. Saya selalu mengutip apa yang dikatakan oleh seorang filsuf namanya Plato. Kalau kepercayaan kita kepada Tuhan itu separoh, itu sama dengan kejahatan. Kalau kepercayaan Tuhan itu separoh, maka itu sama dengan percaya kepada iblis. Bayangkan Plato bisa mengatakan demikian. Nah, sekarang ini ada pertanyaan yang serius. Berapa banyak sih orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan? Atau berapa caranya kita mengukur kedalaman rohani? Sekarang ini tak ada contoh. Sekarang ini ada metode-metode khusus. Biasa di gereja itu pengurus komisi dipanggil. Pertama tes karunia. Dia punya karunia apa di dalam gereja? Bahkan ada tes-tes tertentu yang membuktikan bahwa dia betul-betul hidup di dalam Tuhan. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa mengukur. Tetapi kedalaman hati itu siapa yang tahu? Orang melayani pujian dengan sukacita. Bahkan ada gereja yang berlompat-lompat girang. Apa kita tahu bahwa hidupnya benar di hadapan Tuhan? Belum tentu. Atau orang Jawa bilang impossible. Belum tentu. Termasuk kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memahami hidup dalam rencana Allah? Kalau saya bahasakan dalam sederhana, orang yang tinggal bergaul dengan Allah, dan dia membiarkan Allah membentuk hidupnya, dia pasti tahu rencana Allah bagi dia. Anak saya juga begitu. Saya selalu nanya, kamu mau kuliah di mana? Karena dia baru kuliah, masuk kuliah. Waktu itu dia bilang dia mau jadi kriminolog. Jadi dia mau kuliah di bidang itu. Ternyata itu kuotanya sedikit di UI. Itu tidak mudah. Saya bilang, ada pilihan apa kalau kamu tes kecerdasan, kemampuan intelijenmu? Dia bilang dia punya kemampuan di bidang hukum, hubungan internasional, psikologi, dan teologi. Saya nggak mau memaksa dia untuk sekolah teologi seperti saya, karena saya mau dia jadi dirinya sendiri. Dia bilang, saya mau tes di hubungan internasional dan hukum di UI. Wah, begitu berimannya. Karena dia urutan ke-10 utusan dari penabur untuk ke UI. Pas tes prestasi nggak keterima. Saya bilang, gimana? Masih ada jalur lain, Pi. Jalur apa? UTBK. Saya bilang, oke. Mungkin dia tahu papinya pendeta, udah sekolah di negeri aja biar murah. Ya udah UTBK. Juga nggak lulus. Saya bilang, gimana nih? Masih ada jalan ketiga, Pi. Wah, aduh. Karena ketika dia gagal kan saya yang nangis. Gagal pertama saya lagi tugas di Belitung, GP Kris Perawas. Gagal kedua saya lagi tugas di Pontianak, saya nangis di kamar Tuhan. Karena dia kirim video dia nangis, nggak lulus kan. Coba Bapak Ibu bayangkan Tuhan itu dengan kita. Apakah tangisan kita dia nggak peduli? Saya peduli dengan anak saya karena saya mencintai dia. Wong anak satu-satunya, anak tunggal.
Selalu orang nanya, Pak Pendeta kok anaknya satu? Ya kan itu persoalan saya, bukan persoalan kamu. Ada anak satu atau dua itu kan karena saya kan, bukan kontribusimu. Pun kalau saya punya anak banyak, emang kamu mau biaya? Kan prinsipnya begitu. Oke. Wah, sudah enggak. Jalur mandiri. Oke, jalur mandiri. Itu saya ada di Jakarta, saya duduk di sampingnya. Ini mau pengumuman, sudah tes di UI. Pengumuman, pelan-pelan dia buka informasi. Enggak keterima, saya lihat, air matanya udah ngalir. Pasti enggak keterima. Saya sebagai ayah pura-pura kuat aja. Yakin ya, sudahlah, rencana Tuhan. Ini kan begitu kan? Bahasa paling sederhana kan begitu. Rencana Tuhan. Ya sudah, setelah itu dia lap air matanya di aktivitas seperti biasa. Lalu dia datang, Pi boleh enggak tes kedua? Mau tes di mana? Di Undip. Yakin? Enggak? Enggak yakin. Loh kalau enggak yakin kenapa mau tes? Coba-coba aja deh. Awas loh, kalau enggak lulus jangan nangis. Tes lagi di Undip. Sama pilihan dua, Fakultas Hukum dan Hubungan Internasional. Tadadeng, hasilnya keluar, tidak lulus. Padahal anak saya ini kuasai sampai 4 bahasa itu. Kalau hubungan internasionalnya harusnya sudah lolos dong. Dia saja sudah jadi translator untuk tamu dari Korea Selatan. Padahal waktu itu dia kelas 3 SMP. Modalnya hanya nonton drakor. Coba nanti nonton drakor jadi pintar bahasa Korea. Minimal ya, kamsahamnida, sarangeo minimal. Nah, saya bilang ya sudahlah. Besok papi tugas dari sinode di Surabaya. Saya baru turun pesawat, lalu tahu-tahu dia telepon saya. Pi, ternyata enggak. Brena itu diterima di Undip, di Fakultas Hukum. Kok bisa berubah? Tapi saya nggak nanya itu, saya bilang, udah Bren hajar. Dari yang rencana Allah tadi gagal, sekarang rencana tuh kan memang misteri itu. Terus gimana? Udah Pi saya ngurus. Tahu-tahu teman saya kontak, Pak, anaknya butuh biaya berapa? Oh sekian, udah nanti saya transfer. Itu puluhan juta itu. Cara Tuhan tuh memang nggak pernah kita ngerti. Tapi itu nggak peduli. Yang penting kita hidup di dalam Tuhan. Karena anak saya itu disuruh main musik. Disuruh dance, dia dance. Disuruh nyanyi, dia nyanyi. Dia latihan barista di gereja. Untuk gereja kan punya kafe. Dia lakukan apa saja. Siang malam sampai saya bilang, yang pendeta itu kamu atau saya? Tapi Tuhan tahu. Dan itu yang dimaksudkan dengan rencana yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau yang pernah kita pikirkan itu kan rencana kita. Tuhan kadang-kadang harus membelokkan sedikit arahnya supaya kita jangan bergantung dan mengandalkan kekuatan kita. Nah sekarang bagaimana kita menerjemahkan hidup dalam rencana Allah dengan mengambil contoh tadi, tetapi sekaligus kita bercermin dari sebuah bangsa yang bernama Israel sekarang ini. Israel itu kan nama lain dari Yakub ya. Kenapa negara itu tidak disebut dengan negara Abraham, negara Ishak, tapi disebut negara Yakub atau Israel. Karena Israel itu kata bentukan dari 3 kata Ibrani, Isra dan El. Laki-laki yang berdiri dan melihat Allah. Israel. Jadi kata itu yang ditarik oleh orang Israel untuk menjadikan nama bangsanya. Saya tidak ada kaitkan dengan perang antara dia dan Palestina ya. Tapi sudah tahu nggak? Kalau ditanya kepada orang Israel apa rahasianya mereka menjadi bangsa yang besar. Di dunia ini mereka hanya ada 14 juta. 8 juta tinggal di Israel di zona A, zona B, zona C. Sisanya mereka itu diaspora di mana-mana. Mereka juga punya kemampuan yang hebat menguasai dunia. Mulai dari knowledge, baik itu kedokteran, politik, pertahanan, ekonomi, seni. Itu berapa banyak orang Israel yang dapat hadiah Nobel. Rahasianya satu, mereka tahu bahwa Allah menciptakan mereka
Hidup di dalam rencana Allah, dan Allah merencanakan sesuatu yang hebat, yang besar bagi mereka. Karena mimpi mereka selalu besar. Mimpi itu dibayar enggak? Enggak dibayar kan? Mimpi gratis kan? Mimpi aja. Kalau perlu mimpi yang besar. Nah, mari kita belajar dari bangsa Israel dengan pengalaman yang hebat yang tadi saya katakan. Bagaimana kita hidup dalam rencana Allah dengan bercermin dari kehidupan bangsa Israel. Pertama, saudara perhatikan baik-baik ya. Next. Pertama, mereka sadar bahwa mereka dicipta atau dibentuk oleh Allah. Ini pride number one. Kebanggaan manusia dalam hal ini kita sebagai orang Kristen, yakni percaya bahwa kita dicipta dengan begitu mulia. Karena Alkitab berkata demikian kan? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Total menjadi milik Allah. Kalau kita ini milik Allah, tidak ada tujuan lain hidup kita selain menyenangkan Tuhan. Kata Rick Warren, penulis buku The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Jadi tidak ada tujuan lain selain memuliakan Tuhan. Tapi lihatlah tingkah laku orang Kristen. Jangankan yang tidak bergereja, yang di gereja, yang mengaku orang Kristen, yang mengaku melayani, pun hidupnya gak karu-karuan. Makanya saya pernah cerita ya, ada satu gereja besar di dekat-dekat kompleks kita ini, itu jemaatnya ribuan. Saudara bayangkan pendetanya bisa pecat 40 pemain musik, liturgos, pemain musik, para singers. Mengapa? Karena ketahuan hidup mereka nggak benar. Jadi tema ini sedang mau mengarahkan kepada kita sadar bahwa kita dicipta atau dibentuk oleh Tuhan, dan kita mempertanggungjawabkan semua itu kepada Tuhan yang telah mencipta dan membentuk kita. Tidak ada yang lain. Coba saudara perhatikan Yesaya 43 ayat 1. Bisa dimunculkan ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Israel tadi. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Wow. Disinilah letak iman percaya kita. Kalau Tuhan yang mencipta dan membentuk kita, mengapa kita takut dengan kehidupan ini? Karena itu Yesaya menggariskan, bahkan ada 2 kalimat di dalam teks bacaan kita. Janganlah takut. Saudara, peristiwa Natal pun ketika berita kelahiran datang kepada Maria, kepada Yosef, juga kepada para gembala, selalu kalimat pertama, jangan takut. Mengapa? Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita sudah dibentuk oleh Tuhan, segambar dan serupa dengannya, tapi ketakutan yang selalu mendominasi kehidupan kita. Benar apa benar? Bukankah kadang-kadang kita memang begitu? Selalu takut. Sudah tahu peristiwa politik yang kemarin terjadi itu. Itu juga buat ketakutan bagi banyak orang, bukan hanya warga Jakarta, tapi kota-kota besar yang tersulut emosi. Misalnya di Medan, di Bandung, di Surabaya, di Semarang, di Makassar, pembakaran di mana-mana, penjarahan di mana-mana. Meskipun kadang-kadang lokalisir pertanyaan mengapa tahun ini modelnya seperti begitu. Saya juga nggak bisa menjawab karena saya bukan ahli politik. Mengapa artis-artis yang dijarah? Apa akibat dari kelakuan mereka? Atau apa? Saya tidak tahu. Tapi bukankah peristiwa kemarin saja sampai menyulut, hampir membuat kita mengingat kembali peristiwa traumatik tahun 98. Karena peristiwa itu saya ada di dalam gereja juga, di Raja Wali. Saya sama 2 pendeta, kami ada berdua di dalam gereja itu, nggak ada siapa-siapa. Lalu lalang asap di mana-mana, pembakaran pom bensin waktu itu. Saya bilang, gila,
Ini kalau Bu, namanya Ibu Joyce, Bu Joyce, kalau akhirnya mereka datang serang kita, udah kita mati di dalam gereja. Tapi kita udah kunci gerbang gereja itu luar biasa. Kali itu kan orang pikul AC sampai itu patung yang di Kentucky atau apa tuh ya, yang kayak boneka itu patung apa itu namanya, pemiliknya itu KFC atau apa, itu pun dibawa. Saya kadang-kadang ini, aduh. Tapi ketakutan itu telah dikalahkan ketika saya dan teman saya berkata bahwa kita ada dalam rumah Tuhan apapun yang terjadi. Oh, kita mau lari kemana? Itu peristiwa yang besar. Saya nggak tahu hari ini ada ketakutan-ketakutan apa yang sedang melanda kehidupanmu. Pasti ada. Orang nggak pernah tahu kan ketakutan-ketakutan kita. Bahkan ada orang yang pintar sekali untuk menyembunyikan. Dia hanya mencurahkan air matanya kepada Tuhan sebagai ungkapan tidak berdaya. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita seperti mengingatkan bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel yang tegar tengkuk saja Tuhan ingat. Apalagi sekarang kita yang telah dimenangkan oleh karena Kristus telah mati di atas kayu salib dan bangkit. Maka kehidupan kita di dalamnya itu ada dalam garis benang merah bahwa kita selalu ada dalam rencana Allah yang kadang-kadang tidak kita pahami sama sekali. Saya punya teman, dia minta punya anak, lama sekali. Akhirnya dapat keturunan. Tapi anak itu cacat sampai sekarang usianya sudah 20 tahun. Hanya gini aja. Terus saya bertanya ke dia, orang Bangka. Saya bertanya karena ini kisah nyata, saya bilang namanya Apin. Maaf kalau ada yang sama ya, di sini ada yang nama Apin ya. Ada? Oh, Apin. Sorry, ini Apin yang sana bukan Apin. Pin. Awalnya dia traumatik betul. Karena dia minta keturunan, Tuhan kasih sekian lama. Tapi Tuhan kasih anak yang cacat. Dalam tanda kutip. Saya bilang, bro, justru itu menandakan bahwa kasih kamu kepada anakmu jauh lebih tinggi. Kemana-mana pun dia nggak malu bawa anaknya. Dia mau katakan ini pemberian Tuhan bagiku. Loh, kadang-kadang kita bertanya, masa pemberian Tuhan kayak gini? Kan kita nggak ngerti. Saya punya teman juga orang Bangka di Bandung. Bayangkan pabriknya itu dibakar 3 kali, dibakar orang. Terakhir tubuhnya itu kena serangan di tulang-tulangnya, sekarang rusuk-rusuknya diganti dan besi-besi. Saya bilang namanya Pak Ben. Saya lupa nama Chinese-nya. Saya hanya tahu nama Pak Ben, itu saya bilang begini. Mau tinggalkan Yesus? Dia itu merantau dari Bangka, itu hanya kelas 3 SD. Bisa jadi kaya raya di Bandung, itu pemilik pabrik kerupuk. Tapi ketika dia percaya ujiannya makin berat. Kemarin dia masih bilang ke saya, enggak. Sampai dia bilang, Boksu, mau pelayanan kemana aja kasih tahu saya ya. Bayangkan, ujian begitu. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang prinsip yang harus kita pegang adalah bahwa kita dicipta oleh Tuhan dengan begitu mulia. Dan kita ada di dalam garis rencana Tuhan. Yang pasti rencana itu benar seperti yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Boleh tolong dimunculkan, maaf saya tidak buat. Bisakah dimunculkan Yeremia 29 ayat 11 sebelum ke Abraham Lincoln? Yeremia 29 ayat 11. Saya baca aja ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera shalom. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita mengimani semuanya. Tapi bagaimana kalau ternyata yang terjadi bukan damai sejahtera? Damai sejahtera bukan berbicara tentang situasi. Damai sejahtera itu berbicara tentang bagaimana respon hatimu ketika engkau berada dalam kesulitan yang sangat berat. Kadang-kadang kita membandingkan dengan orang lain ya.
Kok kelihatan dia lebih enak? Kok rancangan Tuhan itu apakah hanya berlaku untuk dia? Tidak berlaku. Dan pertanyaan-pertanyaan ini wajar bagi mereka yang belum hidup di dalam Tuhan. Sebab bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan, dia tahu persis suka duka Tuhan kerjakan untuk memperkuat iman. Saya nggak tahu apakah dalam puji-pujian, buku puji-pujiannya dia ada nggak? Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Lagu itu kadang-kadang dinyanyikan hanya pada saat kedukaan. Di gereja nggak mau, jangan, itu lagu orang mati. Orang mati nggak bisa nyanyi kok. Saudara lihat mana orang mati yang bisa nyanyi? Saudara pergi ke Toraja, ada yang orang Toraja di sini? Saudara pergi ke Toraja, itu saya masuk ke dalam gua-gua itu yang di gunung-gunung. Itu kan orang meninggal semua disimpan di situ. Wah, ada yang masih duduk santai begini. Ya kita lihat aja, waduh, memang ngeri itu bulu kuduk berdiri. Wah, di situ semua di situ jenazah. Kadang-kadang mereka punya acara namanya manene. Manene itu mereka keluarkan dari tempat kuburan itu, mereka mandiin, yang perempuan dikasih lipstik lagi. Saya berpikir, ya mereka sudah mati, untuk apa dikasih lipstik? Makanya selama hidup pakai aja lipstik, ibu-ibu nggak usah malu bedakin. Ya, skincare, sunscreen, pakai. Nggak usah takut. Sekarang kan ada cowok-cowok juga namanya metroseksual. Metroseksual itu berarti cowok-cowok yang penampilannya mengkilat, wangi, kerennya luar biasa. Asal punya uang. Kalau nggak punya uang ya nggak usah maksa. Rexona tok wes cukup. Lalu lalang kelihatan orang Jawa bilang mampu nih wena. Jadi Tuhan punya rencana, rencananya Tuhan bukan rencana kita. Kayak tadi saya bilang, saya itu dulu mau kuliah di Fakultas Hukum. Karena saya lulus dulu namanya PMDK. Mau lulus sudah Fakultas Hukum. Tapi ayah saya nggak punya uang, karena kakak saya 1, 2, 3 semua dibiayain. Nah saya anak kelima, yang nggak ada uang. Ya, saya juga nggak tahu apakah anak saya ini masuk hukum karena saya dulu gagal di hukum. Tapi saya nggak ada kaitan dengan itu. Bagi saya kan kuliah di hukum Allah, bukan hukum manusia. Jadi saya selalu kan bercanda sama anak saya, ya kamu bicara hukum manusia lah. Kalau papi kan memang kuliah di bidang hukum Allah. Jadi hanya berbicara tentang hukum Allah. Kan kita nggak pernah tahu rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tahu-tahu sehat-sehat sakit. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Sakit pun nggak tanggung-tanggung, yang hampir merenggut nyawa, yang hampir membuat kita tidak berdaya. Sampai kita berkata begini, mustahil Tuhan menyembuhkan. Saudara, saya baru saja berdoa, tugas saya berdoa 1, karena memang Tuhan juga kasih karunia doa. Saya doakan 1 pengacara hebat yang dituduh makan uang miliar. Saya bilang, kamu benar nggak? Enggak, saya enggak makan. Oke, kalau enggak makan saya berdoa. Baru kemarin dia jawab, akhirnya terbukti. Saya menang. 1 lagi kena kanker serviks. Maaf ya, kanker serviks ini kan untuk perempuannya. Usia 25 tahun punya anak 1. Dia bilang begini, Pak Daud, tolong doakan saya, izinkan saya hidup. Saya sudah beriman kepada Tuhan. Tapi boleh nggak saya minta Pak Daud doakan saya? Saya diberi panjang umur untuk bisa membesarkan anak saya yang usia 2,5 tahun ini. Saya bilang, kamu mengimaninya? Imani. Saya datang ke Semarang tuh. Saya tumpangkan tangan, saya doakan. Sudah tahu, seminggu kemudian masuk rumah sakit nggak sadar 3 hari. Semua pada, gimana ini doa pendeta ini? Ya saya kan bagian mendoakan. Tuhan yang bekerja.
Hanya saya bilang ke mamanya, kamu percaya omongan saya. Saya minta kepada Tuhan berbelas kasih kepada dia. Pasti hari ketiga sadar. Benar, hari ketiga sadar. Sekarang proses pemulihan dari yang dokter anggap pasti mati. Kan kita nggak pernah tahu rencana Tuhan seperti apa. Kenapa kita kalah sebelum bertanding? Akhirnya kita membohongi diri kita sendiri. Saya percaya Tuhan, tapi coba perhatikan apa yang dikatakan oleh mantan Presiden Amerika namanya Abraham Lincoln. Next. Tidak ada orang yang memiliki ingatan yang cukup untuk menjadi pembohong yang handal. Tuhan mau sekarang kita ini berkata jujur. Apa yang sedang jadi pergumulan hidup? Apa yang menjadi beban hidup? Jangan lagi berbohong. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Karena dia telah mencipta kita dengan begitu indahnya. Yang kedua, hidup di dalam rencana Tuhan itu seperti apa kalau kita bercermin dari bacaan kita? Next, perhatikan. Nih, janji penyertaan Tuhan. Kan tadi saya kutip kan dari Yeremia 29 ayat 11. Percaya akan janji penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji itu dia nggak pernah ingkari. Yang suka mengingkari itu lagu dangdut. Coba saudara dengar lagu dangdut. Isinya penyesalan, sakit hati, pengkhianatan. Tapi orang yang percaya kepada Kristus, coba tadi saudara perhatikan lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi. Yesaya menegaskan bahwa umat Tuhan atau bangsa Israel termasuk saudara dan saya dijanjikan penyertaan. Demikian juga kita. Kalau saya berjanji menolong saudara, saudara patut tidak percaya karena saudara belum mengenal dekat dengan saya. Tapi kalau saudara dengan Tuhan yang tiap-tiap hari hidup bergaul dengan dia, makanya saudara harus percaya dan mengimani bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Nah, bagaimana bentuk penyertaan Tuhan itu sebentar kita akan lihat. Sekarang saya mau memberikan contoh. Sini semua sudah berumah tangga? Ada yang belum ya? Berumah tangga itu rumit enggak? Rumit enggak berumah tangga itu? Halo? Berumah tangga itu rumit enggak? Rumit. Contoh sudah berumah tangga? Oh, berarti contoh belum masuk kerumitan itu. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Benar kan semua? Kalau sederhana namanya rumah makan. Jadi orang yang masuk dalam rumah tangga itu pasti ada kerumitannya. Saudara pikir saya dan istri saya itu nggak ada kerumitannya? Ada kerumitannya. Kalau saya lagi dia pasti diem. Tapi kalau dia lagi ngoceh, saya pasti diem. Sambil saya sadar, kata para psikolog, perempuan yang ngoceh siang malam itu kecerdasannya di atas rata-rata. Dia bisa mengingat persoalan masa lalu sampai sekarang. Kecuali semua beda. Nah, saudara apakah berpikir di dalam Tuhan tidak ada kerumitan? Ada juga kerumitan. Misalnya ketemu orang yang berbeda pandangan. Bertemu orang yang misalnya maunya yang sederhana, nggak usah rumit. Pemain musik tadi kan hanya keyboardis, pianis saja. Coba bayangkan kalau satu tim, ada yang gitar, maunya begini, yang drum ketukannya begini. Kadang-kadang sudah nggak mau pakai metronom untuk mengatur ketukan, suka-suka. Itu kan bisa kacau. Tapi sudah pikir di gereja nggak ada orang kayak gitu? Ada. Apakah di gereja tuh nggak ada orang yang suka kritik? Ada.